Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita awali pelajaran pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pekan lalu, Bapak sudah memberi tugas ya terkait isi kandungan dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 7 yang menerangkan ciri-ciri orang beriman. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang makna dan kandungan surat Al-Fajr ayat 1 sampai 30 yang di sini terbagi menjadi 5 poin inti. Ya, yang pertama ayat 1 sampai 5 tentang sumpah Allah. Lalu ayat 6 sampai 12 adalah contoh orang atau kaum yang durhaka terhadap Allah. Ayat ke-13 sampai 20 adalah balasan Allah bagi pendurhaka atau orang yang durhaka. Keempat adalah ayat 1 sampai 26 peringatan Allah. Yang kelima, ayat 27 sampai 30 adalah ajakan untuk bertaubat atau kembali pada Allah. Baik, kita langsung mulai ke yang pertama ya, yaitu ayat 1 sampai 5 terkait dengan sumpah Allah. Ini adalah arti dari surat Al-Fajr ayat 1 sampai 5. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang berakal? Nah, di sini Allah bersumpah terhadap hal-hal yang diciptakan oleh Allah. Fajar, malam yang 10, demi malam yang genap dan ganjil, demi malam apabila berlalu. Artinya adalah ketika Allah sudah bersumpah dengan 4 sumpah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang penting dalam ayat selanjutnya. Dengan 4 sumpah ini, Allah meminta kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam yang percaya terhadap Al-Quran, percaya terhadap Allah, beriman pada Allah, untuk memperhatikan baik-baik ayat setelah ini. Untuk memperhatikan bahwa kandungan isi surat Al-Fajr adalah sangat-sangat penting untuk dipahami. Maka dari itu Allah menempatkan 4 sumpah dalam surat Al-Fajr di awal-awal. Baik, jadi ayat 1 sampai 5 itu adalah berisi sumpah Allah yang intinya kita harus serius begitu ya. Harus serius dan fokus untuk memahami ayat selanjutnya. Karena ayat selanjutnya adalah ayat-ayat yang penting untuk kita pahami. Nah, lalu ayat 6 sampai 12 berisi tentang contoh orang atau kaum yang durhaka. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram. Nah, Iram itu sebuah tempat ya, di mana kaum Ad berada, yang mempunyai bangunan tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Dan terhadap kaum Samud, yang memotong batu-batu besar di lembah. Dan terhadap Fir'aun, yang memiliki pasak bangunan yang besar, tiang-tiangnya besar Fir'aun, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan di dalam negeri. Nah, Allah ingin menampilkan orang-orang atau kaum yang durhaka terhadap Allah. Kaum-kaumnya ini maju-maju, memiliki bangunan yang tinggi, terus bisa memotong batu-batu besar. Itu artinya teknologinya sudah maju gitu, sudah tinggi. Lalu Fir'aun memiliki pasak bangunan yang besar, tiang-tiang yang besar seperti istana gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang maju, yang kaya-kaya ini ternyata dia berdurhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat sewenang-wenang dalam negerinya, lalu membuat kerusakan dalam negerinya. Nah, ini contoh orang yang durhaka. Lalu ayat 13 sampai 20 berisi tentang balasan Allah bagi pendurhaka, bagi orang-orang yang durhaka, bagi kaum yang durhaka. Karena itu Tuhanmu menimpakan azab bagi mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar menguasai. Sungguh
Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sesekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makanan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Nah, balasan dari Allah adalah ketika Allah mengawasi terhadap orang-orang ini. Ya. Manusia diberi ujian lalu diberi kesenangan. Seharusnya orang beriman apabila diberi ujian dan diberi kesenangan, dia senantiasa bersyukur. Karena apa yang diberikan Allah adalah yang terbaik. Namun tidak bagi orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka saat diberi kesenangan, dia Tuhanku memuliakanku. Namun ketika diberi cobaan, Tuhanku telah menghinaku. Nah, hal ini yang membuat orang-orang pendurhaka. Orang-orang tersebut disebut pendurhaka dan tidak memuliakan anak yatim. Dan tidak mau mengajak terhadap orang miskin, mengajak dan memberi makan terhadap orang miskin. Nah, ayat 21 sampai 26 itu adalah peringatan Allah, yaitu sesekali tidak apabila bumi digoncangkan berturut-turut, itu kiamat nanti ya di akhir. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu. Dan berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk diriku. Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya yang adil. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah peringatan Allah sudah dituangkan dalam surat Al-Fajr. Mengapa tadi Allah memberikan 4 sumpah di awal-awal surat Al-Fajr? Karena ada hal yang penting yang harus kita tahu gitu. Allah sudah memberikan peringatan. Namun banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa. Akhirnya di akhir zaman nanti mereka akan menyesal. Dahulu saat hidup tidak serius beriman pada Allah. Nah, lalu yang ayat 27 sampai 30 adalah ajakan untuk bertaubat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kasih sayangnya. Allah mengajak kita untuk kembali, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya menjadi golongan hamba-hambanya dan masuk ke dalam surga-surganya. Baiklah, terima kasih. Nanti apabila ada pertanyaan, silakan WA Bapak atau tulis di kolom komentar. Silakan tulis kolom komentar nama dan kelas, nama lengkap dan kelasnya ya. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.